Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 884. Setelah memanggang meja utama dan mengucapkan terima kasih, Jasper menyadari bahwa Julian telah menghilang, yang berarti bahwa yang terakhir telah pergi bekerja. Dengan senyum kecil, Jasper mengambil serbet yang diberikan Scarlett untuk menyeka mulutnya. Kemudian, dia berkata, "Ayo pergi, aku masih punya 20 hingga 30 meja untuk bersulang dan berterima kasih. Omong-omong, bagaimana toleransi alkohol Anda? Apa Anda mau ikut dengan saya?" "Tidak terlalu buruk," jawab Scarlett lembut, melirik ekspresi Jasper. Seolah-olah dia khawatir Jasper akan marah setelah mengetahui bahwa dia minum. Jelas bahwa Scarlett terlalu banyak berpikir. Alih-alih kesal, Jasper menjawab dengan puas, "Bagus. Mari kita minum sedikit dan menahannya." Setengah dari citra pria Scarlett tentang Jasper langsung hancur ketika dia mendengar kata-kata tahan mereka. Namun, reputasi baik dan perhatian pria itu masih melekat kuat di benaknya. Perjamuan berlangsung setidaknya 2 jam lagi. Meskipun menyebutnya gala, itu pada dasarnya adalah acara untuk bersosialisasi kelas atas. Semua orang tampaknya memahami modus operandi saat mereka mengobrol tanpa tujuan satu sama lain. Semua orang adalah teman terlepas dari apakah mereka kenal atau tidak, hampir seperti bagaimana pria yang duduk di meja yang sama di bar menjadi saudara angkat. Julian hanya bergegas kembali ketika gala akan segera berakhir. Dia berbisik di telinga Jasper sebentar saat Jasper mengangguk sebelum melanjutkan mengantar para tamu pergi. Memang benar Jasper mengirim orang-orang seperti Kaiden dan Kennedy secara langsung. Setelah melihat mereka masuk ke mobil dan pergi, Jasper berkata dengan tenang, "Pergi sedikit lebih jauh dan cari tahu villa siapa yang mereka kunjungi. Kita mungkin menemukan sesuatu." "Siapa tahu?" Julian mengangguk mengerti. "Ayo pergi, Jasper." Zachary datang agak terlambat. Kulitnya memerah, dan pria itu sepertinya terlalu banyak minum, tetapi dia dalam suasana hati yang baik. Jasper pasti harus mengirim Zachary kembali ke hotel sendiri. "Kamu tidak perlu ikut denganku, Jul, aku akan pergi sendiri nanti. Kirim Scarlett kembali ke hotelnya lalu kembali dan istirahat," perintah Jasper pada Julian. Julian melirik Scarlett, lalu mengangguk dan berbalik untuk menyalakan mobil. "Kembalilah dulu, sampai jumpa lain kali," kata Jasper pada Scarlett. Terlepas dari keengganannya, Scarlett mengangguk patuh dan mengucapkan selamat tinggal padanya. "Baiklah. Aku akan pergi kalau begitu." Scarlett tidak lupa mengucapkan selamat tinggal pada Zachary, sosok yang sangat terhormat. "Saya akan pergi, Tuan Law." Zachary mengangguk pelan. Sementara nadanya acuh tak acuh, Scarlett masih menghela nafas lega. Dia tahu bahwa tidak ada selebritas di industri hiburan Harbor City yang bisa mendapatkan tanggapan seperti itu dari Zachary. Bagi para selebritas itu bahkan tidak punya hak untuk menyapa Zachary. Bab 885. Setelah Scarlett pergi, Jasper masuk ke mobil bersama Zachary dan Henry. "Paman Law, bagaimana dengan keluarga Boyle?" Sekarang setelah mereka akhirnya sendirian, Jasper segera bertanya tentang situasi dengan keluarga Boyle. "Bagaimana menurutmu?" Zachary mendengus. Keluarga Boyle mendapat masalah besar dengan beberapa bisnis di Tera Tenggara, dan Kennedy kebetulan dapat membantu. Kedua keluarga telah saling menghubungi akhir-akhir ini. Jasper mengangguk dan tertawa. Sepertinya kedua keluarga telah mencapai kesepakatan. "Abaikan dia. Boyle tidak akan bisa menyebabkan masalah besar," kata Zachary dengan nada mendominasi. "Sekarang saya memikirkannya, Anda telah melakukannya dengan sangat baik di proyek South Face River. Jika memungkinkan, saya pikir kita bisa bekerja sama untuk menyebarkannya ke seluruh negeri." Zachary sangat bersemangat sepanjang perjalanan karena dia telah menyaksikan secara langsung efek keseluruhan dari upacara penutupan proyek South Face River. Karena itu,
dia telah berpikir untuk memperluas pasar real estate domestik bersama Jasper. Ide yang bagus, Paman Lau, tapi tidak akan mudah untuk dieksekusi, Jasper tersenyum kecut. Sementara proyek Sungai Southwest diselesaikan dengan cepat, dan efeknya hampir seketika, ini sebagian karena fakta bahwa mereka adalah yang pertama mencapai prestasi seperti itu. Bab 885. Setelah Scarlett pergi, Jasper masuk ke mobil bersama Zachary dan Henry. Paman Lau, bagaimana dengan keluarga Boyle? Sekarang setelah mereka akhirnya sendirian, Jasper segera bertanya tentang situasi dengan keluarga Boyle. Bagaimana menurutmu? Zachary mendengus. Keluarga Boyle mendapat masalah besar dengan beberapa bisnis di Tera Tenggara, dan Kennedy kebetulan dapat membantu. Kedua keluarga telah saling menghubungi akhir-akhir ini. Jasper mengangguk dan tertawa. Sepertinya kedua keluarga telah mencapai kesepakatan. Abaikan dia. Boyle tidak akan bisa menyebabkan masalah besar, kata Zachary dengan nada mendominasi. Sekarang saya memikirkannya, Anda telah melakukannya dengan sangat baik di proyek Southwest River. Jika memungkinkan, saya pikir kita bisa bekerja sama untuk menyebarkannya ke seluruh negeri. Zachary sangat bersemangat sepanjang perjalanan karena dia telah menyaksikan secara langsung efek keseluruhan dari upacara penutupan proyek Southwest River. Karena itu, dia telah berpikir untuk memperluas pasar real estate domestik bersama Jasper. Ide yang bagus, Paman Lau, tapi tidak akan mudah untuk dieksekusi, Jasper tersenyum kecut. Sementara proyek Sungai Southwest diselesaikan dengan cepat, dan efeknya hampir seketika, ini sebagian karena fakta bahwa mereka adalah yang pertama mencapai prestasi seperti itu. Ditambah dengan fakta bahwa Provinsi Tenggara adalah wilayah Jasper dan Dawson, dan bahwa mereka mendapat dukungan dari para pejabat, proyek keseluruhan tidak terlalu menantang. Akan menjadi cerita yang berbeda untuk mengambil proyek besar seperti itu di kota asing. Hanya datang ke kesepakatan dengan departemen resmi akan menjadi sakit kepala besar. Lagi pula, setiap kota memiliki kepentingannya sendiri, dan jika Anda ingin menghasilkan uang di sana, membayar tol tidak dapat dihindari. Zachary secara alami mengerti apa yang dikatakan Jasper, dan dia tersenyum penuh arti, tidak apa-apa. Bisnis tidak selalu mulus kemanapun kita pergi. Mobil berhenti di lobi hotel saat keduanya berbicara, dan Henry hendak menyelinap keluar dari mobil secara diam-diam ketika Zachary menahannya dan mengerutkan kening. Kemana kamu pergi? Aku tidak akan tinggal di sini. Jangan khawatir. Saya memeriksa Paman Lau ke dalam suite, ada beberapa kamar. Jasper tersenyum dengan mata sabit saat dia membantu Zachary menyerang Henry. Sempurna. Kau ikut denganku malam ini. Ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu, Zachary berbicara dengan tegas. Ayolah ayah, aku bukan anak kecil lagi, apalagi yang harus dibicarakan. Selain itu, saya punya kamar sendiri di sisi lain kota. Akan membuang-buang uang jika aku tinggal di sini bersamamu. Henry putus asa. Jadi sekarang kamu mau hemat. Saya tidak ingin Anda berhemat dengan jumlah uang ini. Saya akan membeli 10 hotel dan itu masih sepadan jika Anda bersedia mengubah kepribadian Anda dan benar-benar fokus pada bisnis daripada bermain sepanjang hari. Hentikan omong kosong dan ikut denganku. Jasper terkekeh saat Zachary menyeret Henry yang meratap pergi. Dia akan meminta Julian untuk mengirimnya kembali ketika dia menerima telepon dari Celine. Kamu ada di mana? Suara Celine keluar seperti biasa dan dibumbui dengan daya tarik dan pesona yang tidak pernah bisa ditiru oleh wanita lain. Hotel. Aku akan kembali, jawab Jasper. Hotel. Yo, aku belum pernah mendengar seorang pria memberitahu seorang wanita bahwa mereka baru saja keluar dari hotel, apalagi tanpa malu-malu, goda Celine. Cukup, mengapa kamu menelepon begitu larut malam? Apakah sesuatu terjadi? Tanya Jasper. Jangan kembali, datang langsung ke milikku. Jasper sedikit mengernyitkan alisnya, sudah larut. Apakah ada yang salah? Meskipun aku ingin menggodamu sedikit lagi,
kita sedikit kekurangan waktu sekarang. Jadi untuk mencegah Anda memarahi saya akan langsung ke intinya. Mereka akan bergerak malam ini. Alis Jasper membeku di tengah kerut dan dia menjawab dengan muram, aku sedang dalam perjalanan. Celine duduk di kamar hotel, meringkuk malas di atas sofa. Laptopnya berlutut dan ada segelas anggur merah di tangan kirinya. Di sebelah kanannya ada setumpuk makanan ringan. Ini adalah adegan yang ditemui Jasper ketika dia buru-buru bergegas. Jasper hampir curiga wanita ini sedang menonton film di laptopnya. Atau bagaimana dia bisa terlihat begitu santai. Bab 886. Jasper sudah menghubungi Jake dalam perjalanan, tapi Jake tidak bisa mendeteksi kelainan apapun. Sebaliknya, dia mengklaim bahwa pihak lain masih memperebutkan saham seperti biasa. Ditambah dengan postur Celine yang santai, Jasper langsung mulai meragukan pernyataannya. Kau akan berada dalam masalah besar jika menipuku untuk datang, kata Jasper. Celine mendengus pelan dan mendorong laptop ke meja kopi saat dia berbicara, kalau begitu, lihat dirimu sendiri. Jasper berjalan ke meja kopi. Tanpa mempedulikan banyak hal, dia berjongkok dan mulai melihat indeks pasar Nasdaq yang menunjukkan bahwa saat ini adalah jam perdagangan. Dengan Jasper aktif di pasar dan memperebutkan saham, harga saham Sena sudah mencapai $240 selama 2 hari terakhir. Ini adalah harga saham yang sangat tinggi, harga yang melebihi perkiraan nilai Sena. Oleh karena itu, harga saham Sena kini dinilai terlalu tinggi dan kini mengalami surplus pasar. Banyak media keuangan Amerika Serikat melaporkan hal ini, dan beberapa organisasi telah mengklasifikasikan Sena sebagai saham yang sangat berisiko. Ini membuatnya tidak terjangkau bagi banyak investor. Jasper melihat tanggal dan menyadari bahwa sementara saham Sena telah mengalami lebih banyak transaksi hari ini, semuanya masih belum beres. Lagi pula, dengan hilangnya kepercayaan investor pada Sena, hanya masalah waktu sebelum pasar mengoreksi dirinya sendiri dan menyingkirkan surplus saham yang dinilai terlalu tinggi. Itu sebabnya banyak investor memilih untuk menjual saham Sena yang dimilikinya. Mayoritas saham ini kemudian akan jatuh di tangan Jasper dan pihak lain, sementara beberapa investor retail yang tak kenal takut juga akan mengklaim sebagian kecil dari mereka. Aku sudah bertanya pada salah satu bawahanku, tapi dia bilang dia tidak mendeteksi sesuatu yang abnormal. Bagaimana Anda menyimpulkan bahwa mereka akan menyerang malam ini? Jasper mendongak dan bertanya. Satu-satunya hal yang dilihat Jasper ketika dia mendongak adalah sepasang kaki ramping panjang dengan stoking hitam, diletakkan dengan santai di depan matanya. Sofa empuk, karpet mewah, kaki panjang, dan wanita cantik. Ini adalah pemandangan yang bisa dengan mudah menggairahkan seorang pria. Namun, Jasper tidak berminat untuk itu. Celine mendengus pelan melihat bagaimana tatapan Jasper hanya terpaku pada kakinya sejenak. Berbaring di sofa dengan pergelangan tangan yang menopang pelipisnya, Celine menjawab sambil berbaring menyamping, kalian hanya melihat ke permukaan. Perluas 2 situs lain yang saya buka. Jasper melakukan seperti yang diinstruksikan dan mengklik kedua situs web tersebut. Kedua situs web ini milik platform berita keuangan terkenal di New York. Artikel-artikel itu bertanggal kemarin dan hari ini. Tidak mengherankan, artikel tersebut dipenuhi dengan peringatan kepada investor bahwa harga saham Sena dinilai terlalu tinggi dan sangat berisiko. Bab 887. Ini juga membujuk investor untuk berinvestasi dengan bijak. Seseorang bahkan mungkin mencurigai portal kebohongan jika mereka hanya membandingkan isi artikel dengan papan pasar. Artikel-artikel tersebut memperingatkan bahwa harga saham Sena dinilai terlalu tinggi dan sebagian besar terdiri dari saham surplus. Meskipun demikian, orang masih menghasilkan uang dari memperdagangkannya setiap menit karena harganya terus naik. Sepertinya semakin mereka memperingatkan, harga saham Sena semakin meningkat. Klik Jasper antara situs web dan indeks pasar dipercepat, dan segera ekspresinya menjadi sangat serius. Tidak, kamu benar.
Sesuatu akan segera terjadi, Jasper tiba-tiba berkata. Melihat Jasper bereaksi seperti ini, Celine tersenyum puas dan menjawab, "Ini dia." Saya cenderung percaya bahwa artikel-artikel itu dirilis oleh saingan rahasia Anda ini. Dia mencoba untuk menimbulkan ketegangan di pasar dan menurunkan pertahanan psikologis investor sebanyak yang dia bisa, lanjut Jasper setelah Celine. Pada saat yang paling penting, dia akan menjual segalanya, dan harga saham Sena akan menyerupai gelombang pasang di pantai. Setelah mencapai titik tertingginya, hanya akan ada satu hasil dan itu akan runtuh. Celine bertepuk tangan dan berbicara, ketika itu terjadi, para investor akan kehilangan semua harapan dan harga saham Sena akan habis. Saat itu, Jasper menarik trendline selama 2 bulan terakhir sejak Sena go public di Nasdaq. Saya yang mendorong harga saham Sena saat pertama kali go public, tapi saya perkirakan nilainya sekitar 150 US dollar. Harga saham normal seharusnya sekitar 100 dolar AS, atau bahkan 80 dolar AS jika pasar tidak berjalan dengan baik. Melebihi 130 dolar AS berarti saham tersebut telah dinilai terlalu tinggi. Meski begitu, saya telah memperkirakan kemunduran dari ini terjadi sekitar 1 hingga 2 minggu setelah Sena go public. Meskipun demikian, kemunduran tidak terjadi seperti yang saya prediksi. Sebaliknya, harga terus naik. Saham Sena masih belum menunjukkan tanda-tanda mundur dan masih naik. Jasper menghela nafas panjang dan berbicara, "Ini salahku karena mengabaikannya. Saya seharusnya melakukan sesuatu untuk menarik harga saham kembali turun sebelum ini." "Itu bukan salahmu. Yang bisa saya katakan adalah bahwa pedagang barat terlalu mencintai Sena," hibur Celine. "Saya tahu apa yang dipikirkan para kapitalis ini. Mereka memasuki pasar sementara Sena adalah saham yang paling menguntungkan di luar sana, dan harga saham terus naik. Mereka hanya bisa terus untung jika harga terus naik. Masalah utamanya adalah orang-orang masih terpengaruh oleh munculnya gelembung.com, dan hanya ada begitu banyak perusahaan yang terdaftar di pasar. Keberadaan Sena sangat selaras dengan kepentingan mereka, sehingga tanpa sadar mereka mencoba menaikkan harga saham Sena. Ini adalah kekuatan yang sangat besar, dan tidak mungkin Anda bisa melawan seluruh pasukan kapitalis. Anda akan langsung kalah, belum lagi bahwa kenaikan harga saham Sena akan sangat menguntungkan Anda." Jasper berbicara dengan muram, "Mereka, di sisi lain, hanya peduli pada keuntungan. Dengan demikian, mereka tidak akan ragu untuk menjatuhkan Sena begitu risikonya melebihi manfaatnya. Apalagi sekarang, setelah mereka mendapatkan cukup uang. Namun, akulah yang harus membersihkannya setelah mereka. Makanya lawanmu sekarang tinggal menyalakan sumbunya, dan stok Sena akan langsung ambruk," Celine berbicara. Pada saat ini, ketika Jasper menunggu lawannya menjual semua sahamnya, dia menerima telepon. Suara dering telepon hampir terdengar lebih tergesa-gesa dan panik dari biasanya. Jasper tidak segan-segan menerima panggilan itu. Jasper terkejut menemukan bahwa itu adalah panggilan dari seberang lautan. Itu adalah telepon yang mengejutkan dari Winston. "Ini pasti tengah malam di Summerland, Line. Saya harap telepon saya tidak mengganggu tidur Anda," suara lembut Winston terdengar di telepon. Jasper segera menghilangkan rasa frustrasinya dan tersenyum, "Bennett. Aku belum tidur. Apakah ada yang salah?" Menyadari bahwa Winston Bennett memanggil Jasper, Celine kemudian melingkarkan lengannya di leher Jasper dengan rasa ingin tahu untuk meletakkan telinganya di sebelah telepon Jasper. Tanpa mempedulikan bagaimana penampilan mereka saat ini, dia menguping panggilan itu. Pada dasarnya, Winston terdiam sejenak untuk memikirkan bagaimana memulainya sebelum dia perlahan berbicara. "Kau tahu aku sudah membeli cukup banyak saham Sena, kan? Saya sangat puas dengan pergerakannya selama ini, sampai pada titik di mana saya mulai merasa gugup dengan kepuasan ini. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa kepada kami investor, keuntungan bukanlah semua yang kami inginkan dan tuju.
Di satu sisi, kami bahkan menjadi takut akan keuntungan besar karena mereka cenderung menyembunyikan bahaya yang membayangi di belakang mereka. Hati Jasper tenggelam saat dia mendengar Winston mengatakan ini, dan dia menjawab dengan tenang, "Saya setuju, Mer. Bennett, Anda mengatakan bahwa harga saham Sena mulai membuat Anda merasa tidak nyaman, bukan? Apakah menurut Anda ada risiko di balik harga saham Sena yang sangat tinggi?"